Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang berada di rumah, di kantor, ataupun di jalan? Pokoknya di mana aja kalian berada, saya doain semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan banyak rezeki. Hari ini, malam ini, saya kedatangan bintang tamu, ya. Bintang tamunya banyak cerita yang misteri, yang horor, yang kalian suka. Dan beliau ini kerja menjadi security di salah satu rumah sakit swasta ya. Iya, Langsung aja aku kenalin ya ke bintang tamuku. Silakan, iya. namanya siapa? Perkenalkan, sebetulnya namanya Muhammad Irfan, dipanggilnya biasanya Doger. Oh gitu, Tuh, ya. ya. Kamu kerja di rumah sakit? Iya, Rumah sakit umum ya, iya umum. di daerah Bogor, tapi mohon maaf tidak bisa dikasih tahu dengan jelas. Iya. Nah, pasti kan kalau selama jadi security di rumah sakit kan ada cerita-cerita yang Wah, pasti ada. yang menyeramkan Iya, ya, iya, karena memang ya kalau kita tahu tempat rumah sakit itu kan ada tempat yang bahagia, tapi ada tempat kesedihan juga. iya. Jadi balance. Wah, pasti. Nah, malam ini saya minta pengalaman yang serem-serem aja. Serem-serem aja. Oke, Iya, silakan Mas. iya. Awal mula kita masuk rumah sakit itu kan pasti ada perkenalan semua Iya, gitu. Waktu itu pas banget, janin tuh pas masuk malam. dinas malam. Dinas Ah, malam. Emang situ kita udah diperingatin jangan ngomong sepi sepi sepi. kok nggak boleh? Nggak boleh. Oh Emang iya. keadaan rumah sakit tuh pas di GD itu sepi gitu. Hmm. Iya, emang pas keadaan sepi gimana ya, nyari kegiatan. Mm-mm. Nyari kegiatan ya udah. Saya sama supir Mm-mm. itu apa nih ya, rencana buat mandiin keranda, bersihin keranda. Oh gitu. Iya, jam Hmm. 3 malam. Jam 3 malam ya. Iya, Hmm. bersihin keranda. Tuh pas banget bersihin keranda kelar, nggak lama ada yang masuk. Tuh ambulan bunyi nguy 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 masuk Mm-mm. IGD bawa pasien. Selang berapa nih setengah jam ada, Mm. itu udah nggak ada, Maksudnya meninggal. udah meninggal. Oh, Tuh pasiennya sakit atau kecelakaan? sakit, Oh sakit, oke. sakit gitu. Jadi emang pantangan banget kalau malam keadaan sepi itu nggak boleh ngomong sepi, ah sepi banget di rumah sakit. Oh, Oh, pasti ada aja kejadian oh gitu ya, gitu. nggak boleh ya. Itu Tuh emang khusus di tempat kamu kerja atau memang biasanya kalau di rumah sakit itu nggak boleh kayak gitu? rumah sakit, setiap rumah sakit Oh, gitu. jadi kayak malam ini sepi nih ya gitu. Ah, Iya, nggak boleh tuh kayak gitu ya. ada aja gitu, ada yang Oh, meninggal apa gimana ah, gitu. ah. Nah, selang itu kan udah masuk pagi dah tuh beres-beres. Nah, Mm. besoknya masuk malam lagi. Oh kamu Pas banget itu malam Jumat. malam Jumat. Malam Mm. Jumat keliling, emang kita pasti ngawatin itu namanya ruang jenazah. Oke. Tuh, ngawatin, kita ngecek dah. Iseng-iseng ngecek kamarnya. Nah, apa nih bobo kayak bau anyar apa gimana gitu. Bau anyar tuh bau kayak bau amis, Amis amis ya. gitu, kayak bau Ah, berdarah gitu. ah, ah. Tuh, kita cari, wah emang kita orang nantang gitu, ada begituan. Lihat, apa nih? Bobo amis. Cek, cek kagak ada apa-apa pas matiin lampu. Matiin lampu nggak tahu, kubrak. Kayak Tuh, ada yang banting pintu. banting ini kan kita kan kayak keranda itu kayak sekapan. Ah. Tuh, jadi tadinya awalnya kebuka, tiba-tiba tutup sendiri, ceder. Oh alah. Gitu. Oke. Nah, terus? Sontak kan kita kaget, Ah, kaget nggak lama kita lihat nengok belakang, wah, apaan tuh? nah itu mulai kayak kuntilanak tapi Mm-mm. dia kayak gendong bayi. Ih, Itu ih, ih, ih. Saya suka ngilu kalau denger itu. wah, Beneran, beneran. Salah satu tuh. hantu yang terus terus Itu dah. bayinya kamu Masih masih megang bayi, dia ah nangis saja. ah Nangis saja. Tuh, kita ceritain dah. ah. Aku kan habis ngeliat tuh. Dah, gak mau gimana, udah gak mau.
banyak pikiran dah, tutup lagi, langsung ke meja. Kita pos, meja pos. Meja pos. Pos. Kita ke pos lagi, kita ceritain kejadian. Nah, temen gak percaya, lu lihat gimana? Kemudian aja, ngapain lu? Ngecek-ngecek aja. Dah, situ mah emang ada. Oh, pada ngomong gitu. Iya. Oke. Nah, dia ceritain, nah, lu mau tau gak itu dari mana? Itu dari ambulan. Tuh, diceritain dah tuh sejarah tuh ambulan. Heeh. Jadi tuh ambulan tuh pernah ngerujuk pasien ibu hamil. Oke. Pasien ibu hamil keadaan emang udah drop, Heeh. udah harus kudu pakai alat ya segala macam dah tuh. Heeh. Tuh mau kerujuk setengah jalan Meninggal. meninggal tuh. Tuh, Jadi yang dilihat tadi tuh ya itu. asap. Oke. Itu jaraknya waktu kamu ngeliat si mbak-mbak gendong anak itu jaraknya jauh nggak? Ya lumayan, jadi antara setengah meteran dah Ya dari lumayan. pintu ke berangkar yang jenazah itu lumayan dekat. Oh, berarti Tuh jelas banget jelas, dong. makanya pas kita lihat dah Tapi dia nggak bersuara tuh, cuma nangis doang. nangis aja. Yang nangis bayinya atau si ibunya yang gendong? Ibunya Oh, gitu. alah, mungkin karena akhirnya dia udah, tapi berarti belum melahirkan ya? Belum, jadi masih Di dalam ibu perut. masih dalam perut. Oh Tuhan, iya Tuh. benar itu Kunti. Eh, Heeh, tuh. Terus, terus, terus. Di situ kan tuh udah jadi ah aja beraduk dah. Di situ kan udah keliling lagi, udah istirahat dulu, istirahat. Nah, besokan hari kan untungnya libur dah, tenangin diri. Heeh. Nah, pas ketemu malam lagi, wah dapat lagi, ada lagi. Tapi ini di tempat TPS, tempat pembuangan sampah, tempat limbah-limbah Oh, domestik, limbah-limbah rumah sakit ya? rumah sakit. Heeh. Jadi kan itu kan yang bahan-bahan bekas operasi, apa yang darah-darah yang disuntik kan masih ada di Heeh. situ dibuang. Nah, Oh, jadi pas kita muter keliling, pas banget jam 3 lagi, setiap jam 3 ya? jam 3 Heeh. nongol lagi Yang mana? kuntinya. Yang tadi? Iya, tuh. Soalnya kan darah itu dia mancing. Iya benar, benar. Tuh, Berarti dia ganggu ya, lumayan ganggu ya? diganggu terus. Mm-mm. Tuh. Nah terus pas saat itu gimana tuh pas ketemu? Ya agak parno juga. Pasti nggak mungkin lah kalau nggak parno, pasti parno. Emang kita jalanin tugas ya udah. Nah biasanya kalau yang kamu sering temu-temuin itu tuh suka ganggu sampai rumah nggak sih? Sampai jalan atau gimana gitu? Alhamdulillah kagak. Enggak ya? Enggak. Atau ada yang masukan atau gimana? Kalau yang masukan pernah itu perawat, Perawat? Oke, gimana ceritanya? perawat itu emang keadaan emang lagi kosong plong. Itu di kamar itu bel dibunyi terus. Mm-mm. Bel bunyi terus, bunyi bunyi bunyi, nggak taunya kamarnya kamar kosong. Oh iya kan kalau bel itu kan buat manggil suster ya, Iya, gitu. Jadi bel bunyi tapi nggak ada orang. nggak ada orang Oh oke, kasihan tuh. juga Iya, susternya. pas masuk kita kan nolongin ya, Ah, bantu, pak bantu pak, temenin ke kamar ini mm-mm. untuk matiin lampu, Ah, TV mm. tuh. Nggak lama kan habis matiin semua, kok susternya diem baik, Mm. diem bengong, nggak tahu taunya langsung jadi Mas, surupan ah. kuntinya. Oh iya, tapi nggak ada yang diomongin sama dia nggak? Kakak cuman nangis aja Oh gitu. Tuhan, kasihan ya. Iya, Mungkin belum terima dia belum. atau memang belum disempurnain Hmm. ya. Biasanya seperti itu gitu. Jadi Hmm. dia belum ikhlas juga, jadi keterikatlah perasaan itu di dunia. Itulah Nah, yang membuat em, kenapa kita meninggal harus dalam keadaan husnul khotimah dan harus ikhlas. Perasaan-perasaan itu yang mengikat kita di dunia, teman-teman, gitu. Oke, oke, terus terus terus, seru nih, seru. banyak pokoknya. Nah kan habis kejadian Suaranya itu gedein dikit ya. ya
Setelah kejadian itu kan heboh dah tuh, Mm-mm. perawat pada ngumpul semua. Mm. Ya udah, kita kan sebagai security kan cuman buat ngerahin. Iya. Jadi udah fokus sendiri-sendiri, saya bilang gitu. Ah. Ini nanti ada yang megang, tenang. Tuh nggak lama temen datang, Ustadz Ah. buat nolong ini perawat ini. Perut itu Iya, ya. nggak lama ya mau azan subuh, udah baru dah Oh, keluar semua. lama dong. Iya, Ada pesan nggak? Dia kalau ngomong apa? dia cuman hanya nangis gitu, Oh. dia nangis. Nah, azan subuh udah keluar semua, Mm. udah balik lagi aktivitas masing-masing. Tuh. Ini terus ada lagi nih, nggak lama nih, kemarin pas banget kemarin kejadian tuh di ruang HCU, SU. ICU Ah. tuh. ICU tuh tadi kan banyak Ah. pasien yang gimana, yang pakai penti apa gimana, Ah. itu semua udah pada lewat tuh, udah pada lewat. Lewat tuh meninggal teman-teman. Ya, Ah. udah pada meninggal semua. Gak lama kan pas kita kontrol lagi bersihin sama OB, dengeran dah tuh suara orang Jawa lagi ngobrol bahasa Jawa, tapi ngobrol pakai bahasa Jawa Oh. gitu, ngobrol bahasa Jawa. Mm. Ah, lu pakai bahasa Jawa, saya bilang ke OB. Ah. Ah, kagak. Terus siapa ini? Lihat kosong kosong kosong, dah tutup. Kabur. Oh Tuh. gitu ya. Iya Walah. Nah itu tuh, belum nggak tahu tuh sosoknya apa. nggak tahu itu. Tapi memang sebelumnya ada pasien nggak? Pasien bapak-bapak Jawa atau bagaimana ada nggak? Ibu-ibu Jawa gitu. Jadi Oh. ya modelnya kayak sama kayak yang kasus yang pertama tuh yang ibu-ibu hamil. Mm. Modelnya kayak gitu juga. Hamil juga dia. Enggak, dia modelnya kayak nggak terima. Oh. Semuanya kan kalau pasien kan keluarganya ada yang nggak terima apa gimana Ah. gitu. Oh jadi ngeberatin lah ya. Ngeberatin. Jadi dia bergerilya lah di rumah sakit itu. Heeh. Tapi memang rumah sakit itu terkenal angker ya. Angker, soalnya kan itu bangunan dari zaman Belanda. Wah, tuh banget. Iya. Ya iyalah angker dari zaman Belanda. Tapi udah direnovasi dong. Udah renov semua kayak Heeh, modern heeh. gitu. Cuman bukan bangun ulang berarti dong ya. Bukan cuman renov, ngilangin apa tuh kayak model-model Belanda itu doang. Iya, itu dia. Kalau resiko bangun cuma direnov tuh ya masih ada napak tilas jejak-jejaknya mereka semua. Iya. Mau nggak mau. Jadi kalau misalnya kayak bangunan kayak gitu, kalau itu baiknya memang diburgar semua. Dihancurin dulu semua baru bangun Bangun. lagi. Iya, kalau direnov tuh ibarat tuh ya cuma dicet-cet ini Nah, aja. Nah, itu yang PR yang biasanya suka ada yang nempel-nempel ya di situ. pasti. Terus gimana? Nah, saya Ada yang jahil nggak? wah, setelah kejadian tuh yang di HCU tuh, kan saya bilang tuh ke OB, dah lu diem aja, Ya, jangan bilang ke yang lain, ke perawat HCU jangan. Tuh, udah kan emang perawat HCU itu lagi keluar, lagi beli makan apa gimana itu. Nah, selama 1 jam perawat HCU datang, mau istirahat dah, mau beres-beres gantian dia. Pas lagi tidur ditarik kakinya si perawat itu. perawat Perawatnya cewek cowok? cowok. Untungnya cowok, kalau cewek ya nggak tahu dah. Wah, nanganinya gimana. benar pasti lebih heboh. Lebih heboh. Terus Tuh, dah ditarik-tarik, tahu-tahu lampu kedap-kedip sendiri. Nggak lama dah, dia kan orang kan emang perawat aja itu kan dia orangnya ya masa bodohan, kalau setiap memasuki pasti ada gitu. Dah biarin dia diem aja, diem. Nggak lama saya masuk, ngapa lu, saya gituin. Enggak, ngomong aja. Saya itu tadi gue lagi tidur, lagi diganggu, ditarik-tarik, lampu dimainin gitu. Saya ketawa geli. Panik gak?
panik lah. Lama besi tawa-tawa, lama der bunyi di Apa tuh? bantingan pintu. Oh, jadi dia kayak nyimak, diomongin, disengajain sekali sama dia. Iya, jeder aja. Heeh. Lihat pada dah diem kabur. Tuh, Marah dia diledekin. Eh. tuh, dah. Lu diem aja lu, jangan ngasih tahu ke yang sipan lu selanjutnya. Kan Hmm. sipan selanjutnya kan cewek. Hmm. Tuh, diem. Nah, pas banget kita malam lagi, sebarengan sama sipan yang cewek. Hmm. Ngontrol lagi ya cewek. Kejadian lagi. Dia apain? Bener-bener digangguin. Berwujud gitu. Gimana? Berwujudnya tuh kayak nenek-nenek tua. Mm-mm. Tuh, kayak umur 80-an. Ah, Gitu. Dia di situ kayak nggak terima. maksudnya? Kayak nggak terima kok bisa. Oh, dia nggak terima dia sudah meninggal. Nah, itu Ah, terus? tuh nggak terima kalau dia bahu udah nyatain meninggal, nggak terima dah tuh, marah-marah dah. Nah, hampir nih perawat yang cewek ini hampir banget nih kemasukan. Ah, Saya tepuk aja belakangnya. Jangan bohong lu. Dah, ayo cabut. emang harus kayak gitu, dikagetin. Kalau nggak dikagetin yang ada lebih PR lagi. Iya, terbawa dia ngebuka. Tuh buka, aduh. Nah, setelah itu kan kita disuruh istirahat dulu dah. Besok kan libur. Ya. Nah, libur nah itu. Udah tenangin pikiran. Kok pas masuk lagi kok ini berulang-ulang lagi. Ada apa nih pertanyaan? Gitu. Jadi berturut-turut ya diganggu ya? Berturut-turut sampai tuh 7 hari. Waduh. Udah 7 hari, udah kelar udah enakan lagi. Itu kenapa? 7 hari kok bisa kayak gitu? Ya kurang tahu dah, kita kan kurang paham gitu kan soalnya. Ada hal-hal apa yang mungkin yang pantangan-pantangan di. Tapi biasanya rumah sakit juga pakai kayak gitu nggak sih? Tergantung sih rumah sakitnya. Oh. Ada juga yang bermain apa gimana gitu. Jadi dia make itu buat apa tuh pasien banyak, biar pasien banyak gitu. Oh gitu. Kok kan kita pernah sering dengar cerita ya, suka ada hantu yang nyamar jadi dokter lah atau suster lah. Pernah nggak cerita kayak gitu di sana? Kalau itu pernah itu pasien sendiri yang cerita. Gimana tuh? Tuh. Pas banget itu emang kejadian emang setiap malam itu modelnya kayak bajunya baju hitam. Baju jubah hitam. Cuman ngintip lewat jendela. Iya apa sih? Tuh. Ngeselin tau nggak yang ngintip-ngintip kayak gitu, sumpah. Terus? Ngomong dah, ada pencet bel. Sus, itu tadi siapa sus yang ngintip-ngintip sus? Security bukan? Bukan bu, security belum ada yang ke atas. Tuh, security belum ada yang ke atas bu. Terus siapa bu? Nah, saya juga nggak tahu. Digituin. Tuh, nggak lama kan, dah tuh, tenangin lagi dah tuh. Lapor dah tuh, perawat. Bahwa ada kejadian ini dah, yang nggak kasat mata itu. Udah lapor, dah, lu diem aja. Nah, nggak lama kan, emang sih ini bed pasien, terus penjaganya tuh tidur di bawah. Yang jaga pasien? Yang jaga pasien tuh tidurnya di bawah, Di bawah. nggak di bed. Nggak di bed ya. Pas tidur nengok ke kolong bed tuh ada lontong. Serius? Ada situ? Ada. Ini amit ya. Tuh. Ya. Ada lontong, nengok, bek, dah. Cerit dah saya heboh-hebohnya itu kamar. Ya Allah, ya iyalah malam-malam warna apa katanya? Hitam. Modelnya si lontong itu hitam. Hitam. Lontong itu sugus, guys. Hantu sugus. Tuh. Lihat, aduh hitam mukanya. Tapi hancur. Tuh. Untungnya nggak sampai dimuntahin ya. Untungnya. Dia nggak sampai diludahin.
Kalau untungnya. sampai diludahin, jadi teman-teman nih kalau sedikit saya potong ya, kalau sampai diludahin itu baunya lama nempelnya dan apes kita sial. Wah, Ah, benar. itu harus diruat benar-benar berulang-ulang itu, jangan sampai deh itu terjadi. Itu paling benci saya sama dia tuh. Ah, Untungnya kagak diludahin. ah, Udah teriak saya jadi ya udah hilang tuh sugusnya. sungguh hilang. Hilang langsung dah. Kenapa kulitnya masuk? Kenapa bu? Itu ada itu. Apa ibu? Itu di kolong. Pas cek kagak ada bu. Ah masa tadi ada mas. Saya lagi tidur saya ngadep ke kolong ada. Ah, itu horor sih. Tuh, Si ibu tuh niat banget nengok ke kolong itu. Aduh. tuh, itu. Saya kan tidurnya di lantai. Jadi lantai Oh sama itu iya, bed jaraknya kan agak jauh. Jadi pas nengok, dah. Tuh. rame dong ya. Wah, jadi-jadinya itu tengah malam tuh rame. Lama nggak sih sugusnya? Poci itu. Pocinya cuman nampakin, pas teriak udah kabur ya. Iya, apa sih Cilu sih aneh. Eh, cuma nampakin doang, ngagetin. Ah, Udah my God. Tapi tuh. pasti bikin lemes sih itu. Walaupun sebentar doang tuh kayak kesambar petir rasanya. Wah, pasti banyak tuh. Oh, alah. Mm, Nah, kalau di sana itu, kalau di rumah sakit tempat kamu itu kan, kalau yang saya temuin ya, kalau di tempat saya pernah ada saudara yang apa namanya, dirawat ya, itu mm. ada apa sih, kayak hari-hari tertentu tuh suka ada yang datang, datang dalam arti kata ngedoain atau apa untuk kebersihin itu, hal-hal kayak gitu. Kalau di tempat kamu tuh ada nggak? Ada setiap Jumat. Oke, setiap Jumat ya. Setiap Jumat pasti ada pengajian. Tuh Oh, buat ngebersihin juga heeh. gitu. Kayak takutnya ada masih nyangkut-nyangkut itu tuh yang belum ikhlas itu suka Nah, gitu ya. Cuman ya namanya hal kayak gitu kan suka udah ditumpangin sama iblis, itu nah masalahnya itu susah. susah kalau Susah. ditumpangin. Jadi dia ya udah, Hmm. karena dia bisa ada dendam, ada apa gitu bisa gitu. Hmm, Kamu udah berapa lama di situ? hampir 10 tahunan. Ih, kenyang dong. Wah, apalagi kenyang, bukan kenyang lagi. Heeh. Kalau ngeliat gituan, hampir setiap Pernah ada malam. pernah ada pasien kecelakaan dan itu ngeganggu kamu nggak? Itu pasien kecelakaan ada. Gimana tuh ceritanya? Itu pasien kecelakaan itu yang tabrak banteng. Maksudnya tabrak banteng tuh Motor-motor. dam truk sama motor. Uh, Tuh, terus kaki ini heeh, copot. copot mah enggak, tapi dipegang lembek, Ya, kayak bubur ya. gugur, Terus remuk dong berarti. remuk, Terus remuk. Saya ngomong sama teman saya, ini gimana nih, remuk nih, pegang apa? ah, Saya mau ketawa-tawa aja ya, ngambil ini. Ya, udah ngambil alat buat namanya skop ah. gitu, skop kita bawa udah ke IGD dah dibuat tanganin bersih, tapi pasien masih setengah sadar. Itu gimana caranya kita tolongin dulu masukin ke IGD tuh. Tapi nggak meninggal ya? Jadi masuk IGD itu selang berapa menit tuh, kejang, Oh kejam. cepet kejang gitu. Oh, Biasanya kan kalau adu banting itu kita kan butuh namanya CT scan gitu, pastilah. pasti soalnya kan pala Mm. tuh. Tapi gila loh dia motor sama apa truk Truk. yang jelas-jelas kalah itu. Hmm, tuh. Itu juga kan yang motor ini nggak pakai helm, makanya Tuh pentingnya pakai helm. tuh kaki kena, kaki pala, aduh, Tapi dia nggak ganggu. sempat mengganggu tapi keluarga udah pada ngiklasin Oke. gitu. Jadi pas di tempat kejadian tuh pada keluarga pada tabur bunga. Ya katanya gitu ya kalau kecelakaan ya. Oh. Tuh. Nah kalau kamu pernah nemuin nggak yang datang pasiennya itu jenazahnya itu bunuh diri? Bunuh diri belum, alhamdulillah. Aduh, Alhamdulillah kagak ketemu. karena hawanya pasti nggak enak. Beda banget itu. Iya Tuh. kan?
Pasti kalau bunuh diri kan biasa tuh udah tuh dia netep pasti. Gak mungkin. Pasti netep. Pernah punya pengalaman? Pengalaman ya ada. Ada. Gimana tuh? Itu pengalaman pasti ngambil pasien di kontrakan. Hah? Emang kita sering bantukan ke warga ya. Warga bilang ada nih, ada korban bunuh diri gitu, bunuh diri terus lihat, wah gantung ngamplek kaki semua tuh. Pas kita cek kan kita geledah tuh sama polisi juga ya. Kalau kita nggak berani kalau nggak ada polisi. Iya benar. Nah, kita geledah, nemuin dah pucuk surat. Tuh surat saya buka, ternyata dia punya tanggungan. Astagfirullahaladzim. Nah tanggungannya itu ya namanya itu kayak pinjaman online, berapa aplikasi. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Kasian banget. Pas disuruh-suruhin lagi gara-gara ya judi lagi. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Jadi dia bunuh diri gara-gara itu. Iya. Utang piutang judol. Tuh teman-teman tuh yang main judolan lah. Main judo aja, jangan judo. Bener, emang kalau judol itu emang parah. Psikisnya udah kena. Kayak emang saya juga punya teman juga korban judol, dia habis-habisan. Gitu. Saya pernah denger ya. Jadi kan tadi kamu bilang kalau yang bunuh diri itu netep di situ. Nah itu pernah ada kejadian, jadi memang benar. Jadi dia kayak masih beraktivitas, kayak ngerasa belum pulang. Terus juga dia kan karena masih dia itu kan sebenarnya terpaksa. Jadi dia tuh masih ada kemarahan, kebencian, pokoknya masih ada hal-hal yang belum diselesaikan di sini itu loh. Jadi hal itulah yang membuat akhirnya dia tuh terikat di sini, dan memang kan nggak diterima juga kalau kita bunuh diri gitu. Nah, Mas itu kan berarti kan selama kerja di rumah sakit, biasanya kalau untuk security itu suka ada pegangan. Ya, suka ada bekal nih pasti. Ya nggak mungkin lah. Nah, kalau saya lihat nih Masnya ini kayaknya ada. Ya. Karena bertahan selama 10 tahun di rumah sakit itu nggak mudah, bukan yang kayak kita balik tangan gitu, enggak lah, karena kan setiap hari itu dia menjadi menjadi deg-degan terus jatuh. Uji nyali dia tiap hari terus. Nah saya sih ngerasa dari tadi nih Mas ini ada gitu, ada yang jadi karena sini guys, karena saya ngerasa kan saya gini loh, saya tuh kalau ngobrol sama orang, gitu. Kalau misalnya ada pendamping atau seandainya orang itu ada susuk atau ada pegangan itu, atau misalnya orang itu ada yang ngerjain ya, ada yang ngirim ya, ada yang nyantet atau yang telu atau apapun itu saya ngobrol sama orang itu, tiba-tiba orang itu mukanya berubah. Nah nanti tuh biasanya apa dia ditelu atau dia disantet atau memang seandainya dia pakai susuk atau memang ada yang disukain gitu kan, itu kan beda. Nah biasanya saya suka nangkep itu tuh ketika lagi ngobrol begini, tapi terlama-lama mata batin saya tuh kemana-mana gitu. Itulah saya nggak tahu tuh dibilang tuh jeleknya saya atau apa gitu loh. Jadi kadang-kadang saya loh kok gini gitu. Nah ini barusan ini saya ngeliat nih gitu, saya juga berat juga gitu kan, ngerasa juga. Dan kalau ada sesuatu itu pasti dada saya tuh ada semacam kayak tekanan gitu loh, bukan nyesek emang, tapi kayak nafasnya agak lebih berat kalau ngerasain itu gitu. Nah tadi saya ini sempat ngeliat set gitu, apa ini yang diceritain dateng gitu kan.
Tapi bukan nih gitu kan. Kayaknya ada nih si Masnya nih disukain. Kamu tuh disukain, Mas. Loh, Mas siapa namanya? Muhammad Irfan. Muhammad Irfan ya. Muhammad Irfan tuh kalau saya lihat tuh kayaknya disukain kamu tuh. Ada yang sukain ya. Sama siapa tuh? Sayangnya sama makhluk gitu, guys. Aduh, jangan. Ada yang sukain gitu ya. Kamu ngerasa nggak? Kalau ngerasa mah nggak ada. Ada. Nggak ngerasa, nggak ngerasa ada yang nyukain atau gimana? Nggak ada. Pernah ada mimpi atau gimana? Kalau mimpi paling mimpi almarhum doang. Engkong. Engkong mana nih? Engkong saya. Oh, Tuh. Engkong, iya. Karena ngelihat ada gitu, tapi ada perempuan. Wah, nggak tahu dah itu. Mm-mm. Tuh. Kalau kita tahunya cuma engkong doang yang ikut gitu. Ada perempuan, ada sosok perempuan suka. Ngeri juga. Pernah nggak di mana gitu? Paling Pernah kamu di suatu tempat mana gitu? paling di Setu. Setu. Oh, Setu kayak danau buatan berarti. Iya, danau buatan. Di Setu. Iya. Iya, ini masih diumpetin nih sama dia nih. Kita gali guys, soalnya sayanya ngerasa banget. Gitu. Soalnya yang kelihatan gitu. Nggak apa-apa, ceritain aja gitu. Perempuan kan? Iya. Di Setu. Nemunya di situ. Terus masih ikut. Masih. Kenapa kenapa kamu biarkan dia ikut? Saya kurang tahu juga. Kalau saya kan kalau ada yang mau ikut ya silahkan ikut, tapi jangan ganggu, jangan macam-macam. Udah. Selama ini nggak ganggu. Alhamdulillah kakak. Gitu. Iya, jadi saya tuh tadi lihat kok ada perempuan, sopo iki gitu. Saya coba untuk nyelamin. Ini mah bukan yang dia ceritain tadi, kan dia ceritain tentang yang perempuan yang itu ya, yang gendong anak ya. Iya. Tadi kan ceritanya gitu ya, terus sama apa nenek-nenek ya, nenek-nenek Jawa kan. Bukan, saya bilang itu siapa ini, saya lihat kok jadi begitu saya tuh teman-teman, jadi kalau ngobrol kayak flash gitu, set, kayak gitu. Kalau misalnya ada yang jahatin, ya paling yang datang itu yang penyuruhnya gitu, yang nyuruh misalnya nih si masnya ini nih sakitin nih, saya ngelihat loh kok mukanya beda nih, berubah nih, terus mukanya, nah itu ya biasanya tuh yang datang itu tuh yang nyuruh jahatin dia. Nah kalau tadi enggak, makanya saya bilang siapa, ikut-ikut wae. Kalau Sunda teh bilang, saya dari bahasa Jawa sampai bahasa Sunda loh gitu. Jadi di situ daerah Cibinong, daerah Jakarta Selatan. Iya, saya kan aslinya emang Jakarta Selatan. Tuh. Deket Jagakarsa situ-situ. Jagakarsa. Ya, di Jagakarsa kan, ya. Oh, ceritanya gimana? Kamu udah pernah ngeliat dia belum? Pernah. Pas banget awal pertemuan. Pertemuan. Oh, ngeliat dia. Ngeliat. Pakai apa? Pakai kebaya. Kebaya merah, selendang merah. Baru saya mau ngomong. Jadi dia itu pakai kebaya merah, cuman jadi ya emang sosok situ sih kebaya merah. Jadi dia itu hidupnya itu pada zaman Belanda narik ke atas lah. Pada zaman era-era itu masih Batavia sepertinya sih ke atas itu lah ya. Ya dia pakai kebaya merah, rambutnya hitam segini gitu. Nggak terlalu tinggi ya, tapi nggak pendek juga, sedang lah ya, kurus badannya. Bawa selendang merah juga kan, ya. Terus kainnya coklat tua, lurik. Terus dia suka nari. Nice. Gitu guys. Maaf nih, jadi saya podcast malam ini jadi beda jalur dari rumah sakit ke si teteh pakai kebaya merah. Karena tadi pasti masnya cerita ngeliat saya gitu kan, ini siapa, karena cerita mas tadi itu
tentang si cewek ini beda nih dengan sosok yang ada di mukanya hadir, saya bilang gitu kan. Memang yang saya lihat itu yang merah, tadi pakai baju merah, tapi saya lihat nggak serem sih gitu kan. Cuman dia memang hobinya begini gitu. Hmm. Tapi selama dia tidak mengganggu kamu mah nggak apa-apa gitu ya. Cuman memang suka ada di apa ya, di sisi kesepian ya. Suka ada gitu. Saya rasa sih untuk sejauh ini tidak berbahaya ya. Cuma memang kamu jadi jomblo. Nah, itu dia. Itu. Ini jadi ceritanya kemana-mana gitu kan. Ya sudahlah. Siapa suruh kan? Dia mancing-mancing saya, dia nongol-nongol gitu. Jadinya saya berkomentar gitu. Dia mau eksis gitu. Ya mungkin siapa tahu mau disempurnain juga ya. Tapi kayaknya enggak dia, emang dia senang dengan seperti itu gitu karena dia juga. Kok jadi bahas dia ya? Seorang sinden. Iya, dia menarik juga dia gitu. Kamu mau tahu meninggalnya kenapa? Ya. Jadi meninggal itu tragis. Lebih tragisnya sih ke keluarganya ya. Jadi keluarganya tuh dibunuh. Ya, keluarganya dibunuh pada zaman itu, terus dia sempat kabur. Dia kabur, terus dia nyelamatin, dia sempat dilecehkan. Sempat dilecehkan lah sama para laki-laki yang di sana. Akhirnya dia bunuh diri. Dia ngerasa dia nggak terhormat aja karena dia ngerasa geli sama dirinya sendiri. Berarti ceritanya nggak hampir sama kayak ini yang jembatan merah Ancol. Sama. Segitu. Iya resikonya kamu jomblo terus. Pengen buat keluarin. Ya, sempurnain, doain. Didoain biar kembali ke atas, sempurnain. Ya dianggap tuh kamu baik. Gitu. Dianggapnya baik nih. Beda nih gitu. Cuman kan nggak bisa. Gitu. Ya, nemenin kamu di rumah sakit ya dialah. Serem banget. Suruh guys. Tiba-tiba nongol. Jadi saya ngoceh deh. Jadi saya terpancing untuk cerita, untuk menyampaikan gitu kan. Mungkin selama ini dia pengen menyampaikan. Mau ngasih tahu kamu. Tapi gimana nih jalannya ya? Gitu. Nah pas banget nih lagi eksis. Dia pikir oh yang lain diceritain kok saya nggak diceritain gitu. Jadi kayak saya juga dong diceritain. Saya juga punya cerita sedih. Jadi bukan perempuan yang tadi itu aja yang sedih. Ibarat kata cemburu. Cemburu pisan gitu kan. Jadi kamu sama dia kasihan, sama saya nggak kasihan gitu. Saya juga lebih sedih hidupnya, lebih menderita hidupnya kata dia gitu. Dia cemburu tuh sama si yang tadi cewek Kunti yang bawa bayi. Makanya pas dia ngomong itu nggak lama keluar set. Gitu. Tapi bukan yang gambaran seperti kamu cerita tadi Kunti begini-gini, enggak, ini beda, ini mukanya kayak biasa aja, nggak serem, cuma pakai kebaya merah, pakai selendang merah, terus dia begini, set gitu, menunggu jembatan, pacar masnya. Aduh. Yang penting dia selama ini jagain kamu, bantuin kamu, yang penting kamu doain aja ya, sempurnain ya, biar nggak lama-lama di dunia, biar nggak terikat, kembaliin lagi nalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bismillah, Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi seperti itu teman-teman. Niatnya awalnya kita cerita tentang rumah sakit,
Tapi mengundang yang lain datang hadir ya udah kita ceritain, udah kita doain Bismillah. Yang penting mudah-mudahan setelah ini masnya nggak jomblo lagi. Amin. Karena udah nggak ada si Neng ya. Andai pun ada silaturahmi aja. Oke teman-teman, kita close dulu cerita malam ini. Kalau masih ada yang mau nih si Masnya tampil lagi di podcast saya, silakan komen. Tete dong, Mas apa? Mas mau panggil Mas Arifin ya? Mas Arifinnya dong hadirkan lagi, ceritain si Neneng kebaya merah, ya dong Tete gitu kan. Ya, silakan komen di bawah yang banyak. Ataupun kalian yang punya pengalaman di rumah sakit atau pengalaman seperti Mas ini yang diikutin, disukain, silakan cerita dalam komen. Oke? Sampai ketemu di podcast saya selanjutnya. Ambil baiknya, yang tidak baik hempaskan keluar. Oke, kita pamit berdua. Maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.